Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan karena tadi saya baru habis live tadi sore dan menjawab ada baru beberapa pertanyaan saja yang sudah terjawab dan sekarang saya mau melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke sahabat, saya mau memberitahu juga tentang nomor HP saya nanti, nomor WA nanti saya akan privat karena tujuannya untuk membatasi juga karena efek daripada terlalu vulgarnya nomor WA saya ya setidaknya perharinya itu ya lumayan cukup banyak, lebih dari 500 orang yang nge-WA. Bahkan bukan terkait soal budidaya saja, ya macam-macam lah, macam-macam, ada yang teror juga, ada yang pokoknya macam-macam. Dan sebenarnya kan saya diperuntukkan hanya untuk pelatihan online atau pembimbingan secara online, dan nyatanya yang namanya juga publik akhirnya banyak juga yang menyalahgunakan, terus banyak juga yang bertanya tapi nggak jelas juga. Contoh seperti, Bang, gimana sih caranya budidaya lele? Saya pun kan bingung. Jadi pertanyaannya, Bang, gimana sih cara budidaya lele? Jadi masa masa se apa namanya? Sepolos itu gimana? Maksud saya begini. Jadi saya lebih kepada maunya supaya pertanyaannya itu terarah. Contoh, Bang, saya budidaya lele sistem apa seperti itu. Terus ada masalah, ada kendala, contoh kematiannya saya seperti enggak normal, perharinya sampai 50 atau 100. Terus ada lagi, Bang, gimana caranya supaya air saya tidak bau karena saya budidaya baru pemula, airnya terus bau, sudah saya ganti, sudah kuras dan masih tetap bau. Dan pokoknya banyak yang, Bang, kenapa sih lele saya sakit? Jadi lebih lebih terarah lah, bukan karena bukan hanya bertanya, Bang, gimana sih cara budidaya lele? Terus ada lagi, Bang, emang budidaya lele itu untungnya berapa sih? Itu masih oke sih, saya masih bisa jawab. Terus, Bang, kalau budidaya lele dibandingkan sama ikan macem-macem, bla 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 bla, dan banyak juga pertanyaan yang tidak terarah seperti itu. Paham gak maksudnya sahabat? Jadi lebih kepada keluar dari yang seharusnya lah, yang seharusnya kita bahas. Kalau misalkan kita mau bahas budidaya lele, budidaya cacing sutra, budidaya maggot, ataupun budidaya ikan mas, nila, gurame, yang berkaitan dengan budidaya itu oke. Tapi kadang-kadang ya yang saya bilang tadi, banyak juga yang saya anggap salah dalam menggunakan fasilitas lah istilahnya. Oke, supaya tidak terlalu panjang, saya akan menjawab daripada beberapa pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya, kita cek. Oke sahabat, ini kita dari pertanyaan yang pertama. Seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek. Bang, kalau saya mau belajar dibimbing gimana caranya, Bang? Misal kalau pelatihan online, mohon jawab. Makasih. Oke, untuk sahabat kita yang mau belajar, mau pelatihan online, dan insya Allah dalam minggu depan atau beberapa hari yang akan datang lah, saya pikir. Beberapa hari yang akan datang, saya sekarang lagi bikin format, bikin konsep, yaitu sistem pelatihan terpadu atau melalui fitur gabung, karena kebetulan di YouTube saya sudah di apa namanya, bisa dibilang fasilitas lah dari YouTube, bisa mengadakan fitur gabung dan bisa mengarahkan kepada join member. Misalkan nanti kan di channel saya di dekat tombol lonceng, tombol subscribe, itu di situ kalau
subscribe-nya sudah ditekankan, timbulnya lonceng, dan di samping tombol lonceng itu ada fitur gabung atau tombol gabung nanti, dan di situ sahabat bisa tekan tombol itu dan pilih sesuai keinginan sahabat seperti itu. Dan itu tidak mesti, misalkan sahabat sudah berlangganan 1 bulan mau diputusin ya nggak masalah, mau diperpanjang pun ya nggak masalah seperti itu. Dan kisaran harganya per bulan saya belum pasti lagi, tapi yang jelas secara gambaran lah di bawah Rp50.000 per bulan, di bawah Rp50.000 per bulan itu untuk kelas biasa, kecuali yang kelas premium. Kalau premium kan misalkan ada beberapa segmen untuk keseluruhan, contoh sahabat mau ikan mas dengan ikan nila termasuk ikan gurame ataupun ikan nila, dan metode-metode yang lebih sifatnya sulit lagi seperti itu. Kalau hanya sebatas budidaya lele ataupun nila pun yang ringan-ringan, nah itu masih bisa dalam satu fitur seperti itu. Maksudnya lebih kepada terarah supaya seperti tadi yang dibilang di awal video saya, banyak orang yang bertanya seolah-olah nggak terarah seperti itu. Karena sebenarnya begini sahabat, kalau kita itu minat untuk belajar ingin mengetahui, setidaknya kan kita mempunyai pertanyaan itu yang terstruktur. Contoh, saya mau budidaya lele. Contoh begini aja yang terstruktur. Bang, saya mau memulai nih, dari mana dulu mulainya? Seperti itu. Ya minimal saya bisa mengarahkan dari mulai penyediaan lahan ataupun bak ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya pikir untuk pelatihan online pun secara intensif, insya Allah dalam satu siklus, maknanya satu siklus itu kan dari tebar sampai panen maksimal 3 bulan atau 2 bulan. Maknanya apabila sahabat mengikuti program membership atau gabung di pelatihan online, di situ saya rasa 2 bulan itu waktu yang cukup sampai panen. Dan sewajarnya bagi saya untuk kita mengikuti pelatihan dalam waktu 2 bulan di bawah 100.000. Ya ini bukan menilai harga apa namanya ilmu, bukan, tapi lebih kepada karena ini konsepnya dibikin oleh YouTube dan seolah-olah kan YouTube membikinkan konsep caranya seperti ini supaya terstruktur seperti itu. Dan alhamdulillah saya pun bisa mengikuti program partner YouTube yang seperti itu. Dan kalau untuk Super Tank, oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengasih saya Super Tank, karena tombol Super Tank ataupun tombol terima kasih itu sudah aktif. Sekarang pun sudah aktif, sudah ada beberapa sahabat saya yang ya mungkin berterima kasih lah seperti itu. Dan itu sudah aktif. Kalau tombol gabung belum, saya masih membangun apa namanya konsep secara internal lah, secara internal dalam aplikasi di YouTube saya seperti itu. Oke, jadi untuk sahabat kita yang mau belajar, yang mau gabung, yang mau join, silahkan, dan nanti akan langsung terhubung ke nomor WA saya. Dan nomor WA saya yang sekarang udah punya, dan itu kan kebaikannya karena dari awal. Nah itu oke lah, karena sudah punya nomor WA kita bisa lanjut. Dan untuk yang belum punya nomor WA, nanti bisa tekan tombol gabung dan itu langsung secara otomatis nanti langsung terhubung ke nomor WA saya dan langsung saya yang menjawabnya seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan sahabat bisa memahami untuk join, gabung atau belajar bersama, lebih spesifiknya kita belajar bersama lah seperti itu. Belajar bersama, nah sahabat bisa tekan tombol gabung seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kang, bagaimana cara mendapatkan FCR 1:1 pakan pelet untuk 10.000 ekor lele dalam kolam tanpa sortir? Kang, gimana nerapin manajemen pakan yang benar? Saya pakai kolam keramba ukuran 5x10.
Apa bisa Kang? Makasih. Bagaimana menerapkan manajemen pakannya untuk mencapai FCR 1:1 pakan pelet? Mohon pencerahannya Kang. Terima kasih sudah berbagi Kang. Mudah-mudahan dibales kebaikannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi lebih berstruktur. Jadi sahabat kita ini untuk Mas apa namanya, siapa, Sitias Miati. Oke. Oke, karena sulit juga saya baca karena ini kan nama-nama akun. Oke, nggak apa-apa. Tapi begini, untuk yang merasa mempunyai pertanyaan ini, jadi sahabat kita ini punya kolamnya keramba ukuran 5 kali 10 dan beliau ini tebar 10.000 ekor dan beliau bertanya gimana caranya untuk mencapai FCR 1:1. Oke, saya akan jawab dengan secara simpel dan yang biasa sahabat-sahabat kita lakukan. Oke, yang pertama sahabat pastikan pakannya. Pakannya itu kan full pellet, oke, karena di sini ditulisnya full pellet, oke, pakan full pellet, tapi pastikan lebih dari 30% proteinnya. Seperti biasa, pellet itu yang mahal, pellet pabrikan biasanya proteinnya agak tinggi, antara 33, 34 dan minimal 31. Seperti itulah 31, 33, 34 seperti itu. Di kisaran pellet-pellet yang itu, yang 30 ke atas. Bahkan kalau bisa dipastikan, oke, yang 33 spesifik. Protein yang 33. Itu satu syaratnya. Dan yang kedua, saya anggapkan wajib menggunakan probiotik. Apapun itu probiotiknya. Mau dari produk A, mau produk B, mau produk C, yang penting probiotik. Karena probiotik itu fungsinya begini. Itu bukan hanya untuk mengurai kotoran saja, tapi lebih memperkecil atau memaksimalkan daya serap pencernaan ikan. Jadi lebih memisahkan antara ini protein, ini amoniaknya, ini karbohidratnya, ini dan macam-macam. Secara bersamaan si bakteri itu seolah-olah kalau mengarahkan, kalau bahasa kita mengarahkan lah. Jadi pencernaan itu lebih mudah untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam pakan. Itu maksudnya. Jadi probiotik itu akan membantu lah seperti itu. Jadi probiotik itu dia akan membantu untuk memperlancar pencernaan dalam artian membantu untuk menyerap semua nutrisi-nutrisi di dalam pakan supaya lebih optimal lagi. Jadi masa pertumbuhan ikannya pun itu lebih optimal karena enggak banyak sampah yang terbuang, maksudnya begitu. Enggak proteinnya itu terserap semua seperti itu. Kalau mudah-mudahan sahabat bisa memahami. Jadi syarat untuk mencapai FCR, langkah yang pertama, ini kan keramba. Kalau keramba sih sebenarnya nggak neko-neko kan, hanya pengolahan pakan doang. Karena air nggak ada pengolahan, pengobatan nggak ada, pemberian ini itu nggak ada. Kalaupun vitamin, saya pikir begini. Kenapa saya nggak menggunakan multivitamin? Yang pertama, saya menggunakan pakan-pakan mahal yang di atas 30. Bahkan spesifiknya yang bilang saya tadi 33% protein. Yang itu oleh karena mahal di situ ada vitamin B, vitamin C, vitamin B kompleks, B12 dan lain sebagainya, lengkap pokoknya. Jadi dan itu pun rumusnya, formulanya itu sudah diatur sedemikian rupa di kalau disesuaikan lah untuk lele. Oh, vitamin A-nya sekian persen, B kompleks sekian persen, B12 sekian persen dan lain sebagainya. Itu sudah ada rumusnya seperti itu. Jadi kita jangan khawatir kalau pakannya itu pakan bagus, kualitasnya bagus dan dikeluarkan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang kompatibel, sangat luar biasa dan hasilnya pun biasanya luar biasa.
Oke, mudah-mudahan dimengerti, mudah-mudahan dipahami. Jadi simpel saja pengolahan pakan, tapi probiotik wajib. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, kolam saya kocor air 24 jam, tapi kok tetap ada yang mati ya? Mohon solusinya. Sistem kocor full 24 jam kok tetap ada yang mati. Oke, sebenarnya begini sahabat. Sistem kocor itu nggak menutup kemungkinan kepada kematian. Faktor kematian itu disebabkan mungkin ikan benihnya nggak dikarantina. Ataupun matinya itu di fase yang mana? Di fase tebar, 2 hari 3 hari mati, itu pun ada beberapa kemungkinan. Atau di fase 10 hari atau 2 minggu setelah tebar, itu ada kematian. Oke, tapi supaya lebih mudah untuk dipelajari seperti ini. Kalau misalkan sahabat tebar, itu 2-3 hari mati, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pertanyaan saya apakah dipuasakan dulu selama 24 jam? Dan itu wajib. Wajib. Begitu kita tebar, kita puasakan selama 24 jam. Itu yang pertama. Dan atau kalau ikannya itu begitu dimasukkan siang, malamnya banyak yang menggantung, atau pagi besoknya ada yang menggantung. Rencananya kan kita besok sore nih, hari ini tebar, besok sore mau kasih makan, besok sore, karena dipuasakan 24 jam. Tapi paginya itu kita lihat banyak yang menggantung. Dan itu bisa ditunda, jangan dikasih makan dulu. Berarti bukan 24 jam? Iya betul, nggak mesti 24 jam. 24 jam itu kalau ikan sehat, paham nggak? Jadi maksudnya kalau ikannya sehat, kondisi ikannya sebelum dikirim dikarantina dulu, pokoknya sehat lah, itu sahabat 24 jam. Itu ikan sehat, patokannya seperti itu. Berarti kalau ikannya nggak dikarantina, ikannya kurang sehat, kurang fit, begitu dimasukkan banyak yang gantung, gimana? Nah, itu berarti lebih dari 24 jam. Bahkan saya nih, saya kemarin ada upload video tebar benih baru. Dan benihnya itu tebar kisaran 30.000. 30.000 dibikin 6 kolam. Per kolamnya 5.000. Yang 5 kolam saya puasakan 24 jam karena kondisi ikan sehat. Tapi yang 1 kolam banyak yang gantung. Dan saya nggak kasih makan. Karena saya nggak mau ambil risiko. Karena saya tahu, saya sering dari dulu bahkan bisa dikatakan ribuan kali, nggak tahu, tapi ratusan kali memang udah lewat. Kalau posisikan seperti itu dikasih makan, itu yakin dalam hitungan hari kedua ketiga pun itu mati terus menerus. Dan kalau ada kegagalan di masa itu, misalkan mati 3 ekor aja, besoknya yakin ada yang mati lagi, besoknya yakin ada yang mati lagi. Dan di situ nanti kalang kabut ikannya, ada yang menggantung, ada yang sehat. Sementara yang sehat itu kalau nggak dikasih makan kasihan, karena dia kan sudah agresif, sudah adaptasi. Sementara yang menggantung itu masih lemah. Jadi yang menggantung itu berkemungkinan, ada kemungkinan itu mati akhirnya. Yang menggantung semua itu ada kemungkinan mati kalau kita paksakan. Dan pada hari berikutnya setelah 10 hari atau 14 hari 2 minggu, yang menggantung itu sudah habis, sudah mati, dan akan timbul masalah baru. Seperti itu. Oke sahabat, tadinya saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi karena ini pertanyaannya sangat, jawabannya harus panjang, meskipun pertanyaannya simpel, jadi saya pikir tapi ini harus diterangkan secara detail, panjang lebar, dan takutnya nanti terlalu panjang juga videonya. Jadi saya tidak mau nanti saya sudah menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua dan sahabat tidak menyimak sampai habis. Nanti sahabat kira pertanyaan sahabat belum dijawab, padahal sudah, cuman di beberapa menit terakhir dijawabnya, seperti itu. Oke, saya pikir untuk jawaban yang ini kita sampai di sini dulu, kita lanjut jawaban yang berikutnya di video yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.